Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kelompok 3, Pendidikan Sosial dan Budaya. Pada minggu ini kita akan membahas unit 7 dengan judul Pendidikan sebagai Sosialisasi Kebudayaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Santi Sri Herlina, lalu Saskia Haira Zahwa, Sepia Putri Apriliani, Syakila Arzaki Fiandi, dan Syifa Sefira. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pendidikan memiliki makna sebagai usaha untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi bawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Selain itu, untuk pendidikan juga merupakan kebutuhan manusia yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Karena tanpa pendidikan, mustahil suatu kelompok manusia dapat hidup dan berkembang sejalan dengan aspirasi atau cita-cita untuk maju, sejahtera, dan bahagia menurut pandangan hidup mereka. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Tujuan dan fungsi pendidikan memiliki tujuan untuk membuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, benar, dan indah untuk kehidupan, sedangkan fungsi pendidikan adalah yang pertama memberikan arahan kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Selanjutnya adalah unsur pendidikan. Suatu pendidikan dapat berjalan dengan baik apabila semua unsur pendidikan terpenuhi. Unsur-unsur pendidikan diantaranya peserta didik, pendidik atau guru, tujuan dari pendidikan, dan kurikulum. Oke, selanjutnya adalah pendidikan sebagai sosialisasi budaya merupakan upaya untuk memberdayakan dan mensosialisasikan manusia sebagaimana yang kita kenal sebagai proses enkulturasi atau pembudayaan dan sosialisasi atau proses pembentukan kepribadian dari perilaku seorang anak yang menjadi anggota masyarakat sehingga anak tersebut dapat diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Pendidikan merupakan upaya menanamkan sikap dan keterampilan pada anggota masyarakat agar mereka mampu memainkan peran sesuai dengan kedudukan dan peran sosial masing-masing dalam masyarakat secara tidak langsung menjadi pola tersebut menjadi proses melestarikan suatu kebudayaan. Kebudayaan dan pendidikan saling berpengaruh satu sama lain. Artinya adalah seseorang yang memiliki pendidikan disebut dengan orang yang memiliki budaya atau orang yang berbudaya. Karena dengan budaya proses pendidikan juga akan lebih mudah karena mempelajari budaya dapat menumbuhkan kesadaran etnik, kesusilaan, dan norma hukum. Jadi, peserta didik akan lebih mudah menerima karena mereka mempunyai kesadaran untuk mengikuti proses pendidikan dengan turut tanpa dengan paksaan. Sekian dari saya, untuk selanjutnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Santi. Selanjutnya, kebudayaan merupakan suatu sistem pengetahuan, gagasan, ide yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai landasan dan pedoman bagi masyarakat.
dalam bersikap. Sebagai sistem pengetahuan dan gagasan, kebudayaan yang dimiliki oleh suatu masyarakat merupakan kekuatan yang tidak tampak, yang mampu menggiring dan mengarahkan manusia untuk menjadi pendukung kebudayaan itu, dan bersikap maupun berperilaku sesuai dengan pengetahuan gagasan yang telah dimiliki masyarakat tersebut, baik di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan, dan lain-lain. Slide selanjutnya. Sebagai suatu sistem, kebudayaan tidak diperoleh manusia dengan begitu saja, tetapi melalui proses belajar yang berlangsung tanpa henti, sejak dari manusia itu dilahirkan sampai dengan ajal menjemputnya. Proses belajar dalam konteks kebudayaan bukan hanya dalam bentuk internalisasi dari sistem pengetahuan yang diperoleh manusia melalui pewarisan atau transmisi dalam keluarga. Lewat sistem pendidikan formal seperti di sekolah, ataupun lembaga pendidikan formal lainnya diperolehlah melalui proses belajar dan berinteraksi dengan lingkungan alam dan sosialnya. Dalam hal ini, pendidikan menjadi instrumen kekuatan sosial masyarakat untuk mengembangkan suatu sistem pembinaan anggota masyarakat yang relevan dengan tuntutan perubahan zaman. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Sepia. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah penguasaan teknologi informasi. Penyediaan sumber daya manusia yang profesional, yang mampu berdaya guna dan juga terampil dalam lingkungan masyarakat, merupakan sebuah hal penting yang harus dan wajib dimiliki oleh seorang individu, yang mana saat ini sudah terjadinya globalisasi di era sekarang ini. Melihat hubungan antara pendidikan dan sosial kebudayaan, maka dari itu pendidikan berusaha menerapkan analisis ilmiah untuk memahami fenomena-fenomena pendidikan dalam hubungannya dengan perubahan sosial kebudayaan, yang dimana pada langkah awalnya akan dibangun suatu proses penjelasan hakikat kebudayaan sebagai wahana tumbuh kembang eksistensi pendidikan terhadap anggota masyarakat, khususnya dalam bidang kebudayaan. Slide selanjutnya. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 3 yang telah menjelaskan semua materi. Cukup sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.